Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kartu tantangan. Di permukaan, klan Gu adalah klan terkuat di antara 6 klan kuno yang tersisa. Tidak ada yang meragukan kekuatan yang mereka miliki. Jika seseorang mendeskripsikan klan Hun, klan ini dapat dianggap sebagai klan dengan sejarah terpanjang di antara 8 klan kuno. Klan ini sudah ada sejak zaman kuno. Itu biasanya sangat misterius dan bahkan klan kuno lainnya tidak berani mengatakan bahwa mereka dengan jelas memahami kekuatannya. Meskipun klan Hun tidak mengungkapkan bahwa mereka adalah yang terkuat selama perang besar di masa lalu, siapapun yang dengan hati-hati mengingat peristiwa tersebut akan menemukan bahwa klan Hun tidak pernah dirugikan. Mereka tidak menang atau kalah. Dari sudut pandang tertentu, hal itu cukup menakutkan untuk dicapai. Oleh karena itu, bahkan klan Gu mempertahankan rasa takut yang sehat untuk klan kuno misterius ini. Kedua klan kuno ini mewakili faksi terkuat di benua Douqi. Selain dua klan ini, tidak ada satu faksi pun yang bisa melenyapkan seluruh klan Ling tanpa ada yang menyadarinya. Oleh karena itu, klan Gu dan klan Hun tidak diragukan lagi adalah faksi paling mencurigakan terkait dengan hilangnya klan Ling. Meskipun 4 klan kuno lainnya tidak memiliki bukti mutlak untuk menentukan pelakunya, terlihat jelas bahwa mereka menjadi lebih berhati-hati terhadap klan Hun dan klan Gu setelah insiden mengenai klan Ling ini. Jika pihak lain benar-benar mengejar Tu Shi Ancien Jade, mereka pasti tidak akan berhenti. Karena mereka memiliki 4 giok kuno yang tersisa, salah satu dari mereka kemungkinan besar akan menjadi target berikutnya. Klan Gu tampak cukup tertekan saat mereka menghadapi keraguan yang muncul entah dari mana, tetapi mereka juga memahami keseriusan masalah ini. Tindakan apapun yang mereka lakukan kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Makanya, mereka hanya bisa diam. Pada saat yang sama, klan Hun melakukan seperti biasanya. Mereka mengabaikan segalanya dan melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Bagaimanapun, klan Hun tidak membutuhkan sekutu. Mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Oleh karena itu, masalah tentang klan Ling secara bertahap ditekan karena kedua belah pihak terus diam. 6 klan kuno tidak memulai perang besar. Mengikuti arus waktu, masalah ini sepertinya telah dilupakan oleh orang lain, tetapi beberapa orang menyadari bahwa perpecahan telah terbentuk di antara 6 klan kuno. Semua klan berhati-hati. Masalah klan Ling menimbulkan keributan yang cukup besar di Central Plains, tetapi klan kuno biasanya tidak menonjolkan diri. Makanya, keributan ini berlangsung selama setengah tahun sebelum berangsur-angsur berkurang. Ada kejadian menarik yang terjadi setiap hari di Central Plains, jadi ada banyak sekali topik untuk dibicarakan. Bahkan masalah besar seperti hilangnya klan Ling tidak bisa terus menjadi topik dominan. Menyusul berbagai insiden menarik yang terjadi di Central Plains, satu musim berganti ke musim lainnya. Sudah hampir 2 tahun sejak Xiao Yan melakukan retretnya. Selama 2 tahun ini, masih belum ada tanda-tanda aktivitas dari gunung yang dalam tempat Xiao Yan mengasingkan diri. Rerumputan liar tumbuh menutupi pintu batu besar itu. Selama 2 tahun ini, murid-murid muda yang direkrut Paviliun Bintang Jatuh secara bertahap menjadi murid senior. Generasi baru sekali lagi memasuki Paviliun Bintang Jatuh untuk memberikan darah baru bagi faksi ini. Setelah retret tenang Xiao Yan berlangsung selama 2 tahun, bahkan beberapa tetua tamu mulai merasa sedikit pesimis. Bagian dalam gunung itu terlalu sepi. Biasanya berbicara, menerobos ke kelas Ban Sheng harus menjadi acara yang mengguncang bumi. Itu pasti akan menarik fenomena yang tidak wajar, tetapi langit bahkan tidak mengisyaratkan kejadian aneh sedikit pun sejak Xiao Yan melakukan retretnya. Mengingat mata tajam Yao Lao, dia secara alami dapat merasakan beberapa pikiran yang dirasakan sesepuh ini di dalam hati mereka. Namun,
dia tidak mengatakan apapun. Dia selalu mengadopsi kepercayaan terbesar saat berhubungan dengan Xiao Yan. Kembali ketika dia ditangkap oleh Aula Jiwa, Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai Central Plains dan menyelamatkannya dari tangan Aula Jiwa. Semua yang bisa diandalkan Xiao Yan untuk mencapai ini adalah kekuatannya sendiri. Sejak hari itu, Yao Lao mengerti bahwa elang lembut ini, yang bersembunyi di bawah perlindungan sayapnya, telah melayang di angkasa. Benua ini, yang menarik dan aneh, pada akhirnya menjadi panggung baginya. Ini adalah sesuatu yang Yao Lao percayai tanpa keraguan. Yao Lao mengamati pintu batu besar yang tertutup lumut di kejauhan. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut mendesah pelan, "Ugh, anak kecil. Retretmu ini benar-benar membuat khawatir orang lain." "Yao Lao!" Sinar cahaya tiba-tiba melesat dari kejauhan sementara Yao Lao mendesah pelan. Sosok cantik yang halus muncul di belakang Yao Lao. Sosok itu secara mengejutkan milik Cailin. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 tahun ini di Paviliun Bintang Jatuh. Yao Lao telah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki berbagai pil obat dan telah mengaktifkan Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari berbagai harta karun alam untuk Cailin. Oleh karena itu, kekuatan Cailin telah meningkat dari bintang 5 Douzun ke puncak kelas Douzun. Perbaikan semacam ini bisa dianggap cepat. Menjadi 7 warna surga menelan Pithon, kekuatan tubuh Cailin lebih kuat dari tubuh Xiao Yan. Selama dia memiliki energi yang cukup, peningkatan kekuatannya tidak akan melambat. Pithon Seven Colored Heaven Swallowing Pithon telah menjadi keberadaan yang sangat kuat sejak zaman kuno. Dia tidak diragukan lagi memiliki keuntungan besar dalam hal bakat dibandingkan dengan pelatihan pahit Xiao Yan. Apa yang salah? Yao Lao menoleh setelah melihat Cailin muncul. Dia melihat wajahnya yang agak muram dan bertanya dengan heran. Mata cantik Cailin menyapu pintu batu di kejauhan. Matanya meredup saat dia mengeluarkan kartu merah darah dan berkata, "Ini disampaikan oleh aliansi sungai yang mendalam." "Apa itu?" Yao Lao mengerutkan kening. Dia menerima kartu itu dan membukanya. 3 kata besar berwarna merah tua segera tertangkap oleh matanya. Deklarasi perang. Senyuman dingin juga muncul di wajah Yao Lao saat melihat kata-kata tersebut. Matanya tertunduk. Setengah bulan dari sekarang, aliansi sungai mendalam saya akan tiba di Paviliun Bintang Jatuh. Kami akan bertarung dan melihat siapa yang lebih kuat. Pemenang mengambil semuanya? Mereka sebenarnya mengambil inisiatif untuk menuju ke Paviliun Bintang Jatuh milikku? Sombong sekali. Tampaknya iblis tua Tianming tidak bisa lagi menahan campur tangan. Yao Lao menyipitkan matanya dan tertawa terbahak-bahak. Aliansi sungai yang mendalam telah diam selama lebih dari setahun. Kali ini, mereka tiba-tiba mengeluarkan tantangan pertempuran dan berencana untuk menuju ke Paviliun Bintang Jatuh kita. Sepertinya mereka harus merasa percaya diri untuk melakukan ini. Kita harus berhati-hati. Cailin menyuarakan pendapatnya. Yao Lao sedikit mengangguk. Sejak Perang Paviliun Bintang Jatuh dengan Aliansi Sungai Mendalam, setahun yang lalu, Aliansi Sungai Mendalam tidak meluncurkan kampanye lain melawan Paviliun Bintang Jatuh. Yao Lao mengerti di dalam hatinya bahwa itu bukan karena orang-orang ini tidak mau, melainkan mereka tidak ingin mendorong Paviliun Bintang Jatuh terlalu jauh. Bagaimanapun, kekuatan Ban Sheng Yao Lao dipajang untuk dilihat semua orang. Jika mereka ingin mengalahkan Paviliun Bintang Jatuh, mereka harus mengalahkan Yao Chen terlebih dahulu. Namun, jika mereka ingin membunuh Ban Sheng, terutama yang berlevel tinggi, aliansi sungai yang mendalam perlu mengalahkan 2 Ban Sheng yang kuat agar berhasil. Bahkan dengan kekuatan sekte langit yang mendalam, mereka tidak dapat mengalahkan 2 Ban Sheng. Hanya ada seorang tetua agung dalam sekte mereka yang telah mencapai kelas Ban Sheng, tetapi iblis tua Ban Sheng ini tidak muncul selama bertahun-tahun. Selain orang ini,
aliansi sungai yang mendalam tidak memiliki Ban Sheng lainnya. Meskipun ada banyak sekte dalam aliansi tersebut, sekte ini jauh lebih rendah daripada sekte langit yang mendalam. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki ahli di tingkat Ban Sheng. Jelas bahwa lembah sungai es tidak dapat menghasilkan satu. Seorang penatua sekte langit yang mendalam jelas hanya mampu menandingi Yao Lao, tetapi tidak mungkin untuk membunuh Yao Lao. Justru karena kurangnya kekuatan inilah, aliansi sungai yang mendalam hanya memulai beberapa konflik kecil dan hanya memperoleh sedikit keuntungan selama 1 tahun ini. Meskipun ingin menghancurkan paviliun bintang jatuh, mereka tidak dapat melakukan intervensi di area tersebut dengan jumlah keuntungan yang lebih besar. Kali ini, mereka berani mengeluarkan tantangan pertempuran, dan mereka bahkan menggunakan markas besar paviliun bintang jatuh sebagai tempat tantangan. Tidak ada yang akan percaya bahwa tantangan ini bukanlah masalah. Keluarkan perintah untuk memanggil semua sesepuh yang tidak sibuk dengan tugas penting. Selain itu, perintahkan para sesepuh yang menjaga kota-kota utama untuk sangat berhati-hati selama periode waktu ini dan untuk menjaga dari setiap serangan diam-diam oleh aliansi sungai yang mendalam. Tangan keriput Yao Lao dengan lembut mengusap undangan di tangannya. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, selain itu, kirim beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi di dalam aliansi sungai yang mendalam. Kita harus tahu mengapa orang-orang ini tiba-tiba memiliki keberanian untuk tampil. Dimengerti. Cailin sedikit mengangguk. Dia sudah mengeluarkan semua perintah ini ketika dia menerima kartu tantangan. Setelah penampilannya selama 2 tahun ini, Cailin saat ini sangat dihormati di dalam paviliun bintang jatuh. Semua orang mengetahui statusnya. Selain itu, Xiao Yan telah ditentukan oleh Yao Lao untuk menjadi kepala paviliun berikutnya. Dengan kata lain, Cailin adalah setengah istri kepala paviliun. Bahkan beberapa sesepuh harus mematuhi perintahnya. Selain itu, setelah 2 tahun perang ini, semua orang juga mengerti bahwa dia bukan hanya vas bunga yang dipamerkan. Ketegasannya yang kejam adalah sesuatu yang bahkan beberapa pria tidak dapat membandingkannya. Selama periode waktu ini, tingkat kewaspadaan di paviliun bintang jatuh akan dinaikkan ke level tertinggi. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Aku ingin melihat trik apa yang iblis tua Tianming itu ingin mainkan. Cailin mengangguk sekali lagi. Matanya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke pintu batu yang tertutup rapat. Dia dengan lembut bertanya, apakah masih belum ada aktivitas darinya? Yao Lao sedikit terkejut. Dia mengangguk lembut dan menatap mata Cailin yang agak redup. Dia tertawa, tidak perlu khawatir. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Menurut tebakanku, dia akan segera keluar dari retretnya dengan sukses. Cailin tertawa getir. Dia telah mendengar kata-kata ini cukup banyak selama 2 tahun ini. Ayo pergi. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkannya. Aliansi sungai yang mendalam datang dengan niat buruk. Yao Lao melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan perlahan pergi. Mata cantik Cailin memandang ke pintu batu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas, berbalik, dan mengikuti Yao Lao. Namun, tidak ada yang merasakan lumut di pintu batu besar bergetar segera setelah keduanya pergi. Sebuah garis kecil tiba-tiba muncul di pintu batu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.